Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maesa Dayu dengan NPM 10070320059 dari terkait mata kuliah perencanaan kota kelas C. Akan membahas terkait tugas besar, yaitu berupa studi kasus perencanaan kota. Adapun judul dari studi kasus perencanaan kota yang saya ambil itu terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau di Jalan Bayangkara, Surakarta. Ini merupakan peta RTH yang ada di Surakarta secara keseluruhan yang diambil melalui secara makro terkait dengan kota Surakartanya itu sendiri. Untuk spesifik, itu RTH yang terdapat di kanan dan di kiri jalan merupakan bagian dari paru-paru kota. Juga terdapat di Jalan Bayangkara, Surakarta yang perlu perhatian lebih dan juga penataan ulang. Berikutnya juga perencanaan ini secara total menghasilkan ruang terbuka hijau yang ada di Jalan Bayangkara, Surakarta itu sekitar 7.020 meter persegi. Konsep yang digunakan itu adalah non-alami atau binaan, berupa jalur hijau dengan pola ekologis dengan anggaran biaya yang mencapai total 1.163.658.700 rupiah. Untuk latar belakang masalahnya sendiri itu terkait dengan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi yang berimplikasi kepada pemanfaatan ruang kota dan terutama terkait dengan ruang-ruang terbuka yang bisa dimaksud juga terkhusus itu adalah ruang terbuka hijau yang ada di daerah tersebut atau di kawasan tersebut. Salah satu menurut ahli itu adalah Budiarjo, salah satu konflik di wilayah perkotaan itu adalah terkait dengan lingkungan hidup dan perlu dilakukan integrasi perencanaan lingkungan hidup ke dalam perencanaan tata ruang perkotaan. Dalam hal ini juga upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Nah, maka dari itu ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu bentuknya. Kajian teori sendiri berasal dari Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 3 yang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya proporsi yang sesuai untuk ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu juga pada ayat 2-nya, proporsi 30% itu merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan sosial, untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Berikutnya juga dalam kajian teori itu penyediaan RTH sendiri itu berdasarkan jumlah penduduk yang ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 TM 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, yang dimana terdiri dari Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, pemakaman, taman kota, hutan kota, yang merupakan tipe-tipe RTH-nya. Untuk taman RT sendiri dimanfaatkan untuk kegiatan sosial di lingkungan RT, begitu untuk RW di lingkungan RW tersebut, yang dimana bisa sebagai dasarnya atau pengelolaannya dalam bentuk seperti gambar berikut. Untuk pihak kelurahan dan juga RT kecamatan itu terdapat dua pembagian, yaitu taman aktif dan juga taman pasif. Kedua ini memiliki perbedaannya, di mana taman aktif sendiri itu
digunakan khusus untuk berbagai kegiatan umum yang bisa digunakan juga untuk acara-acara kegiatan besar yang ada di kawasan tersebut. Sementara untuk pasif itu biasanya untuk hanya sebagai fasilitas umum yang bisa digunakan sebagai alat rekreasi, juga untuk bersantai saja. Nah, berbeda dengan kecamatan itu lebih mengarah kepada taman kota. Taman kota ini seluruhnya mencakup aktif maupun pasif, ya, atau merupakan mix dari kedua gabungan pembagian tersebut. Dalam metodologi perencanaan RPA di Jalan Bayangkara Surakarta itu diambil merupakan metode yang bersifat deskriptif maupun juga kuantitatif. Nah, dari metodenya sendiri diambil berupa dari interview, literatur dari jurnal-jurnal, juga analisis data. Desainnya pun untuk perencanaan desainnya itu mulai dari penentuan gaya taman, lalu merancang taman atau pembuatan city walk, mengerjakan konstruksi taman, memberikan elemen estetika taman, dan juga menentukan tanaman. Pengumpulan data sendiri itu juga deskriptif kuantitatif, yang mulai dari tahap perencanaan hingga tahap analisis data dan bisa disimpulkan nantinya. Metodologi sendiri bisa di alur perencanaannya sendiri bisa dilihat seperti ini, di mana mulai dari studi masalah, rumusan masalah, hingga desain perhitungan RB, dan bisa disimpulkan rancangan taman yang dibuat. Untuk pembahasan, ini ada merupakan kondisi existing yang ada pada Jalan Bayangkara Surakarta terkait dengan luas ETH yang ada di sana, di sisi kanan maupun sisi kiri, yang secara total itu ada seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu ada 7.020 meter persegi. Vegetasi yang ada di kawasan tersebut juga ada sebagai berikut. Nah, secara gambaran sendiri, kondisi existing pada Jalan Bayangkara Surakarta, terdiri misalnya itu adalah kondisi tanaman, seperti yang ada di gambar tersebut, masih kurang enak dipandang, penataan yang tidak teratur, rumput juga banyak yang kering atau tidak rata. Nah, jadi diperlukan suatu rehab terhadap kondisi tanaman yang ada di sekitaran sisi kanan atau kiri Jalan Bayangkara. Kondisi jalan bisa dikatakan juga terbilang kurang baik. Nah, hal ini juga mungkin disebabkan oleh keramaian yang ada dan juga tidak terawatnya trotoar pinggiran jalan yang ada di Jalan Bayangkara. Kondisi sekitar ini mencakup kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada, termasuk juga tadi itu trotoar. Nah, kegiatan masyarakat sekitar itu seperti adanya pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang lainnya, atau dan kegiatan masyarakat lainnya yang sejenis. Berikutnya lagi itu terkait kondisi existingnya itu elemen keras bangunan. Kondisi lampu di Bayangkara itu, Jalan Bayangkara itu hanya terdapat satu jenis lampu, yaitu lampu mercury. Nah, untuk kondisi existing drainase yang ada di Jalan Bayangkara Surakarta ini menggunakan drainase terbuka dan tertutup. Drainase terbuka terletak di pinggir kanan dan kiri jalan setapak yang semua ditujukan ke arah drainase yang berada di bawah trotoar. Nah, sedangkan drainase tertutup terletak di bawah trotoar yang mampu menampung seluruh air dari drainase di dalam trotoar. Nah, dari gambaran tersebut perlu adanya suatu rehabilitasi menggunakan titik-titik resapan air di tempat yang ditempatkan di beberapa tempat. Hal ini dimaksudkan agar tidak merusak border pembatas. Konsep perencanaan sendiri, nah, untuk ETH Bayangkara Surakarta ini, dari studi kasus yang ada, itu mengarah kepada spesifik gambaran secara konsepnya langsung, di mana dalam hal ini meninjau terkait dengan berdasarkan fisiknya dan yang akan direncanakan dengan konsep ETH non alami atau binaan berupa jalur hijau ataupun city walk.
Sasaran pengguna untuk konsep perencanaan yang ada ini, kawasan ini merupakan salah satu inner ring road Kota Solo bagian selatan, maka sangat diperlukan pembuatan ruang terbuka hijau. Nah, tujuan sasaran pengguna untuk sasaran penggunanya juga untuk segala usia, karena taman tersebut menggunakan gaya taman minimalis serta menjadikan Kota Solo atau dari salah satu bagian dari Kota Solo ini sebagai kota hijau. Tujuan dari ruang terbuka hijau sendiri kan untuk menyamankan pejalan kaki, penyanggaran udara, banjir, tempat rekreasi, dan lain-lain untuk meluangkan waktu sejenak. Desain konsep sendiri bisa dilihat bahwa jalur hijau yang ada di sini diutamakan pada sisi kanan dan sisi kiri jalur. Nah, untuk pengembangannya itu akan ditambahkan suatu seperti lampu penerangan yang seperti sudah dikatakan bahwa masih kurangnya lampu penerangan, juga penutup saluran air, baik itu tertutup maupun terbuka, juga pembatas jalan. Dan fasilitas yang perlu ditambahkan, seperti tempat duduk dan juga tempat bersantai lainnya. Dan bisa dilihat juga bahwa tanaman-tanaman perlu ditumbuhkan kembali di taman ini agar bisa memperbaiki kualitas udara juga yang ada di Kota Surakarta. Penyempurnaan drainase taman itu drainase terbuka pada perencanaan ETH Jalan Bayangkara Surakarta ini diletakkan di pinggir kanan dan kiri setapak yang semua ditujukan ke arah drainase yang berada di bawah trotoar untuk menampung seluruh air dari drainase di dalam taman. Drainase terbuka ini menggunakan God U under 30. Drainase tertutup pada rencana RTH di kawasan ini diletakkan di bawah trotoar sehingga pada taman yang akan direncanakan bisa menggunakan titik-titik resapan air ditempatkan di beberapa tempat di areal taman. Hal ini juga seperti sebelumnya itu agar tidak merusak border pembatas yang ada di drainase yang ada di pinggiran-pinggiran atas atau pinggiran drainase tersebut. Nah, untuk elemen kerasnya sebagai fasilitas itu ada kursi taman, lampu penerangan, juga tempat sampah. Nah, ada salah satu yaitu merupakan tempat sampah di mana pemilihan tempat sampah plastik ini dilakukan agar memudahkan para pekerja sampah untuk mengambil atau memungut sampah yang ada sehingga pengambilan sampah bisa dilakukan secara cepat dan seluruh daerah pun bisa terkoordinir tanpa memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, untuk elemen lunak sendiri yang bisa menjadi bisa menjadi rekomendasi untuk tanaman tambahan yang ada itu seperti pohon bambu, palem kuning, nusa indah, akasia, tidak hanya sebagai memperindah, namun juga tidak hanya sebagai memperindah atau mempercantik estetika taman, namun juga bisa menambah suasana menjadi lebih asri, sejuk, dan juga tentunya akan meredam beberapa polusi udara atau juga menyegarkan udara yang ada pada lingkungan taman atau kota Surakarta. Untuk pemeliharaan sendiri itu yang idealnya sendiri terkait dengan tanaman juga ada namanya itu dilakukan pemeliharaan fisik. Nah, pemeliharaan fisik ini sendiri mulai dari penyiraman, pemangkasan tanaman, pemupukan, penyiangan, serta perawatan terhadap gangguan hama. Nah, untuk anggaran biaya yang diperlukan terhadap ruang terbuka hijau di Jalan Bayang Surakarta ini terdapat 5 ya. Nah, sebelumnya secara keseluruhan yang telah dijabarkan tadi, sepanjang taman ini direncanakan ditanami 80 batang bambu kuning, 180 palem kuning, 400 batang nusa indah, dan 376 pohon akasia. Dengan 4 jenis tanaman pekerjaan konstruksi yang ada pada ruang terbuka hijau tersebut meliputi penyempurnaan drainase, juga jaringan listrik dan lampu, serta pembuatan jalan. Nah, untuk harga satuan pekerjaan perencanaan ruang terbuka hijau di Jalan Bayang Surakarta ini menggunakan harga satuan dasar dan harga satuan pokok kegiatan.
pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan perumahan Kota Surakarta tahun 2011. Nah, untuk rencana anggaran biaya itu sendiri, itu terdiri dari 5. Itu ada merupakan dari pekerja persiapan dengan totalnya jumlahnya sebagai berikut. Lalu juga ada berikutnya lagi, itu pekerjaan tanah dan paving dengan jumlah sebagai berikut. Dan juga berikutnya juga pekerjaan taman dengan jumlah sebagai berikut. Pekerjaan tempat duduk dan lampu dengan jumlah sebagai berikut. Dan terakhir pekerjaan tempat duduk dan lampu dengan jumlah sebagai berikut. Nah, jumlah total yang dikeluarkan untuk anggaran biaya Jalan Bayangkara Surakarta ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa total biaya perencanaan ruang terbuka hijau di Jalan Bayangkara Surakarta adalah sebesar 1.163.658.700 rupiah, atau jika dibuatkan secara secara keseluruhannya itu perlu mengumpulkan dana minimal 1.164.164 rupiah. Nah, sebagai kesimpulannya, bahwa perencanaan RTH di kawasan Jalan Bayangkara Surakarta ini ada hal-hal yang didapatkan, yaitu luas total ruang terbuka hijau di Jalan Bayangkara Surakarta ada 7.020 meter persegi, dengan konsep yang digunakan itu adalah non-alami atau binaan berupa jalur hijau dengan pola ekologis. Nah, berikutnya juga hasil rencana anggaran biaya yang diperlukan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah 1.160.3.658.700 rupiah, atau bisa dibulatkan sebagai 1.164 juta rupiah. Nah, sebagai studi banding dari hasil keseluruhan terkait perencanaan ruang terbuka hijau pada Jalan Bayangkara Surakarta tadi, studi kasus yang sama itu terjadi di perencanaan ruang terbuka hijau pada kawasan Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Nah, sebagai tinjauan awal bahwa perencanaan ruang terbuka hijau pada kawasan Kelurahan Pampang, Kota Makassar ini lebih mengarah pada kawasan makro. Nah, metode dan penelitian yang dilakukan lebih menjurus kepada permasalahan kependudukan yang menimbulkan adanya urbanisasi yang terjadi. Nah, yang dibahas di sini mengarah pada juga kondisi lahan, luasan, penggunaan lahan, kegiatan penduduk, fungsi ruang publik, dan juga kemudahan akses. Seperti yang ada juga pada teori yang digunakan pada RTH Surakarta tadi, itu masih adanya penyediaan RTH yang masih adanya teori yang diambil, yaitu terkait dengan RTH berdasarkan jumlah penduduk, mulai dari taman RT hingga ke bawah. Nah, dari taman RTH, perencanaan RTH Kelurahan Pampang Kota Makassar ini ada 3 pembahasan yang didapatkan. Itu bisa juga yang juga termasuk sebagai penyebabnya. Itu adalah titik kepadatan penduduk. Sebagai penyebabnya itu berada pada tengah kota dengan lingkungan padat penduduk, berbagai aktivitas sosial masyarakat sering dilakukan di koridor jalan. Melihat sempitnya ruang aktivitas bagi masyarakat, baik masyarakat asli maupun pendatang. Nah, sebagai potensi lahan RTH, titik kepadatan sebagai potensi lahan RTH dari penyebab tadi, titik kepadatan penduduk tadi, didapatkan perlunya perbaikan lingkungan pada wilayah tersebut untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, teratur, dan berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat, yaitu ruang terbuka atau ruang publik bagi masyarakat. Maka dari itu, pemilihan potensi lahan RTH yang ditujukan pada gambar tersebut merupakan alasannya. Nah, untuk rekomendasi secara rinci secara rinci yang dibulatkan warna hijau tersebut pada gambar Google Satelit yang didapat, alasannya itu adalah lahan tersebut merupakan lahan yang sering digunakan masyarakat. Nah, seperti yang ada pada penyebab tadi, titik kepadatan penduduk tadi. Nah, berikutnya, letak lahan yang berada pada tengah kawasan pemukiman akan lebih mudah diakses. Kondisi lahan yang belum maksimal karena belum terkelola dengan baik, sehingga tidak dapat berfungsi secara baik, sesuai pada fungsi ruang publik pada umumnya. Nah, kita bandingkan, ini merupakan studi banding
dari kedua studi kasus ini yang terkait sama-sama dengan ruang terbuka hijau. Dari perencanaan ruang terbuka hijau di Jalan Bayangkara Surakarta itu terdapat 4 poin yang membedakan, itu mulai dari kondisi existing wilayah melalui pengamatannya gambar secara langsung. Nah, sementara pada perencanaan ruang terbuka hijau atau ETH pada kawasan Kelurahan Pampang Kota Makassar itu diambilnya secara makro atau melalui data peta satelit. Nah, untuk tujuan untuk ETH di Jalan Bayangkara Surakarta ini mengarah pada penggunaan dan kenyamanan ETH. Untuk sementara pada ETH Kelurahan Pampang Kota Makassar ini lebih kepada menekankan terkait permasalahan kepadatan penduduk. Yang berikutnya hampir sama dengan ETH di Jalan Bayangkara Surakarta, yaitu terkait mulai dari penggunaan lahan, kenyamanan ETH-nya juga ada dijelaskan. Walaupun tidak serinci apa yang dijelaskan pada Bayangkara Surakarta. Nah, untuk berikutnya lagi itu konsep dan pengembangannya ini merupakan nilai plus dari dari studi kasus Jalan Bayangkara Surakarta, karena adanya konsep pengembangan adanya konsep perencanaan juga pengembangan yang dijabarkan. Sementara untuk Kelurahan Pampang Kota Makassar itu lebih kepada perencanaan lokasinya, itu potensi lahan ETH tersebut hingga rekomendasi lokasi lahan ETH yang dibutuhkan. Nah, yang menjadi nilai plus lagi di Jalan Bayangkara Surakarta itu adalah rincian biaya penanganan ETH. Sementara pada Kelurahan Pampang Kota Makassar itu tidak dirincikan sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa di Jalan Bayangkara Surakarta ini sudah mengarah kepada konsep yang lebih dalam, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga penanganan. Sementara pada kawasan Kelurahan Pampang Kota Makassar itu hanya melingkup secara makro, mulai dari lokasi yang paling ditujukan hingga kepadatan penduduk yang menjadi penyebabnya. Bisa dikatakan juga untuk saran yang ada pada keduanya itu memiliki saran yang pastinya akan berbeda juga, di mana pada Jalan Bayangkara Surakarta itu akan memiliki rekomendasi yang lebih dalam terkait konsep pengembangan yang terjadi. Sementara untuk kawasan Kelurahan Pampang Kota Makassar, saran atau rekomendasi yang didapat itu hanya merupakan mengapa lokasi tersebut perlu dikembangkan, mengapa lokasi tersebut dipilih, dan apa pengembangan yang perlu dilakukan. Mungkin itu yang bisa menjadi studi banding antara perencanaan ETH di Jalan Bayangkara Surakarta maupun dengan juga perencanaan ETH pada kawasan Kelurahan Pampang Kota Makassar. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas besar mata kuliah perencanaan kota, dengan judul dengan tugas besarnya itu studi kasus perencanaan kota yang saya ambil. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.